Sistem Merdeka Belajar merupakan salah satu program pembelajaran baru yang diterapkan di dunia pendidikan di Indonesia, di mana sistem Merdeka Belajar ini merupakan sistem baru setelah sistem kurikulum K13. Untuk itu, kreativitas tenaga pendidik sangat diuji pada sistem Merdeka Belajar ini karena semua diadaptasi dengan kondisi dan sistem yang paling relevan bisa dimengerti oleh anak didik. Seperti yang dikatakan oleh Elita Hermayani, guru kelas 1 di SDN 1 Medana. Sistem yang mulai diterapkan di SD ini sejak dini adalah literasi numerasi, di mana anak-anak diperkenalkan dengan huruf dan suku kata sejak dini dengan sistem baru itu, maka dirasakan cepat diterima oleh anak-anak. Perubahan, misalnya yang dulunya anak istilahnya tidak mau membaca huruf, terus membaca apa yang dijelaskan sama ibu guru ini kok huruf-huruf aja, padahal anak itu kan tidak tahu maksud guru tuh supaya anak itu bisa membaca. Karena dari awal kan banyak juga guru yang istilahnya dia menyebutkan misalnya ini pantai, tapi tulisan pantai itu yang dia tidak bisa. Nah, dari dinilah kita mengenalkan huruf. Misalnya sekarang saya kebetulan dipercayakan untuk di kelas 1, berarti harus betul-betul untuk huruf ini. Yang saya kejar huruf, baru ke suku kata, baru ke kata. Nah, masalah yang saya akan ajarkan nanti misalnya untuk karena kurikulum merdeka, saya istilahnya ya, untuk awal bulan ini Juli, Agustus, September, saya sudah dengan kepala sekolah saya supaya saya fokus ke membaca. Kalau sudah membacanya lancar, insya Allah yang lain akan mengikuti. Selain itu yang dilakukan di SDN 1 Medana, di mana di sekolah ini sudah menerapkan sistem Merdeka Belajar. Dan walaupun baru berjalan beberapa bulan, namun perkembangannya sudah bisa dilihat. Menurut Mursidin, Kepala Sekolah SDN 1 Medana, selain mata pelajaran umum, sekolah ini juga menerapkan sekolah yang berbasis digital, di mana kemampuan untuk mengoperasikan komputer semua menggunakan teknologi belajar modern, seperti menggunakan LCD dan media audiovisual lainnya, untuk membantu pembelajaran agar murid lebih mudah menerima pelajaran. Di sekolah ini juga banyak ekstrakurikuler yang diajarkan kepada anak agar tidak monoton dan agar anak selalu bersemangat dalam belajar. Berikut penjelasan Kepala Sekolah terkait dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di SDN 1 Medana ini. Terima kasih. Kalau kaitan dengan program-program di sini, alhamdulillah sejauh ini sudah ada beberapa program yang kami angkat di sekolah kami ini, diantaranya program komputer dasar. Karena sejauh ini kami sudah mendapatkan beberapa unit Chromebook di sekolah kami, dan alhamdulillah itu yang kami manfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler dasar di sekolah kami ini. Dan alhamdulillah untuk tenaganya kami tidak kesulitan kaitan dengan tenaga ekstrakurikuler komputer ini. Saya alhamdulillah kebetulan sudah punya basic komputernya, dan juga bersama rekan saya operator Bapak Khairul Yadi, dan ini kami langsung yang menjadi pembimbing kaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler komputer. Dan yang berikutnya kita juga gendang beleknya. Alhamdulillah kami bekerjasama dengan pihak luar untuk membina anak-anak kami di sini. Kemudian ada program lain juga yang ada di sekolah kami ini. Alhamdulillah kami banyak bekerjasama dengan pihak-pihak luar. Kami coba mencari, karena sejauh ini semenjak saya berada di sekolah ini dan begitu juga pasca gempa, kami coba mencari keluar, karena terus terang ketika saya baru datang sebagai kepala sekolah di sini, kondisi sekolah kami cukup memprihatinkan karena ruang kelas banyak yang hancur, sehingga kami mencoba mencari keluar NGO, yayasan keluar, dan alhamdulillah kami bekerjasama dengan Classroom of Hope Indonesia. Dan alhamdulillah kami sejauh ini mendapatkan 4 ruangan kelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kemudian kami juga lengkap dengan fasilitas meblernya. Yang selain itu juga program yang kami angkat di sini yaitu literasi numerasi untuk kelas rendah. Kemudian bahasa Inggris untuk kelas tinggi, dan itu kami kerjasama dengan NGO luar, yaitu Bali Children Foundation atau BCF. Alhamdulillah
sejauh ini banyak perubahan-perubahan peningkatan prestasi bagi anak-anak kami, terutama di literasi numerasi untuk kelas rendah, yang tadinya walaupun kami mendapatkan siswa baru, banyak yang belum PAUD atau TK, tapi alhamdulillah dengan adanya program ini, banyak yang anak-anak sudah bisa membaca maupun mengenal angka. Dan yang kedua untuk bahasa Inggrisnya, alhamdulillah pikiran saya sejak awal karena di sini adalah jalur utama, kemudian dekat dengan tempat wisata, sehingga kami mencoba mengembangkan program bahasa Inggris di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Alhamdulillah anak-anak kami sudah luar biasa, cukup luar biasa bagaimana kaitan dengan bahasa Inggris untuk percakapan maupun yang lain. Sekolah ini juga berada di kawasan pariwisata. Untuk itu, penekanan untuk belajar bahasa Inggris patut diacungi jempol karena ia telah bekerja sama dengan NGO yang berasal dari luar, yaitu Bali Children Foundation atau BCF, untuk mengajar mereka dalam bidang bahasa Inggris, sehingga perkembangan bahasa Inggris di tempat itu cukup baik. Kita pengen anak-anak, karena di sini daerah pariwisata, jadi kita pengen mereka ada keahlian, terutama di bahasa Inggris. Sebenarnya kayak goalsnya itu biar mereka bisa lebih bagus mungkin di SMP-nya. Kalau bahasa Inggris sudah bagus, biasanya cepat cari kerja. Gitu. Kemudian kalau kita sebenarnya kalau di BCF seharusnya cooperative learning. Jadi anak-anak sebenarnya harus dikelompokkan menjadi 4 kelompok biasanya kita. Tapi karena terlalu banyak siswa dan yang dipakai ruangan kelas 4 ini. Jadi kadang kelas lain itu masuk. Jadi terus bukan pelajaran bahasa Inggris saja, jadi pelajaran yang lain juga, dan pelajaran yang lain tidak menggunakan cooperative learning. Jadi saya sebagai orang luar dari sekolah itu nggak enak untuk mengubah meja. Jadi saya tetap pakai seperti sekolahnya. bagaimana? Ini untuk kelas 4. Kalau kelas 4 ini pertama kali untuk bahasa Inggrisnya. Kalau kelas 4 biasanya paling mereka salah di tulisan, tapi kalau untuk mengingat, menghafal mereka cepat. Kalau BCF sendiri itu udah masuk di Lombok Utara itu di 3 gili semua. Terus kalau Lombok Utara SDN 1 Tanjung, SDN 1 Medana, SDN 2 Sigar Penjalin, sama SDN 4 Sigar Penjalin. Kami juga masuk di Pondok Pesantren, ya. Kami memberikan media seperti TV dan modul kami. Harap semoga anak-anak bisa bahasa Inggrisnya bagus ya. Jadi kalau di SD udah mantap, dasarnya mereka udah bisa, SMP lebih mantap lagi, SMA lebih mantap lagi. Terus kalau memang tidak mampu untuk kuliah, mereka langsung bisa cari kerja karena keahliannya udah ada bahasa Inggris. Pembelajaran yang dikolaborasi dengan sistem ekstrakurikuler yang cukup beragam ini diharapkan anak-anak bisa lebih kreatif dalam belajar karena berbagai bentuk ekstrakurikuler sudah disediakan, sehingga anak bisa belajar sesuai dengan bakat dan minat, sehingga diharapkan potensi sejak dini anak-anak bisa terlihat dan dikembangkan. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.
Yeah.